Hancurkan, hancurkan semuanya. Berhenti, apa yang kalian lakukan? Bayar utangku, aku sekarang tidak punya uang. Tidak punya uang. Jual saja istrimu dan anakmu, pasti dapat uang. Kembali, minggir. Nyonya. Nyonya Yo, penagih utang tidak akan melepaskan kita. Bawa Yue pergi, tolong jaga dia untukku. Nyonya, ini? Nyonya Yo, aku mohon padamu. Tolong jaga Yaya untukku, baik, aku janji. Tenang, asalkan aku dan Bingshu aman. Kami akan segera mencari kalian, baik, baik, baik. Kalau begitu, aku akan mengantar kalian pergi dulu, tunggu sebentar. Pergi. Kakak, wanita itu bawa barang berharga kabur, tangkap. Cepat pergi. Minggir. Anakku, maaf, ibu pasti akan mencari kamu. Kamu tidak di luar, jadilah pengasuh yang baik untukku. Cari uang untuk ayahmu, bawa pulang anak haram. Jangan. Aku punya modal, aku bisa kaya lagi. Aku bisa bangkit kembali. Bersihkan dengan baik, kalau tidak, malam ini tidak akan kuberi makan. Biar kamu mati kelaparan. Berputar, biar ibu lihat. Sangat cantik. Lambat apa? Cepat cuci bajuku. Anak haram, cuci bajuku sampai bersih. Lambat apa? Cepat. Cuci yang ini juga. Tahu. Beri aku. Kakak, ini punyaku. Kamu hanya anak haram yang ibuku ambil dari tempat sampah. Apa hakmu memanggilku kakak? Sebenarnya, aku tidak suka sama sekali dengan kalung jelek ini. Tapi karena kamu sangat menyayanginya, aku justru akan merebutnya. Lepaskan. APA, ibu. Anak haram ini mengkubitku, ibu. Kakak mirbat kalungku. Anakku, merebut kalungmu kenapa? Keluarga kami sudah membesarkanmu. 18 tahun, bahkan jika kami menyuruhmu mati, kamu harus mati. Sihan, makan lebih banyak. Kamu anak perempuan tidak tahu malu, kenapa pakai baju sependak ini? Ibu, aku tidak. Aku pukul kamu, ibu, kamu berani menghindar dari ibu. Pukul kamu, ibu, jangan pukul lagi, ini, ibu sakit, berhenti. Ibu, jangan pukul lagi, pukul kamu. Yuyu, tentang kejadian tadi. Mama terlalu panik,
kamu tidak akan membenci Mama, kan? Mama, aku benar-benar tidak apa. Baiklah, tidak apa. Cepat minum sup ayamnya. Terima kasih, Mama. Mama sudah merawatmu selama 18 tahun. Sekarang giliranmu. Untuk membalas, masuklah. Gadis ini sangat cantik. Bayar dulu. Ini untukmu. Bawa pulang ke rumahmu. Jangan di sini. Jangan kotori tempat tidurku. Malam ini, kita akan masuk kamar pengantin. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Sayang, mulai sekarang kamu adalah istriku. Aku akan menyayangimu dengan baik. Aku bukan istrimu, jangan sentuh aku. Ikutlah pulang denganku, jangan paksa aku di sini. Untuk masuk kamar pengantin. Berhenti, jangan lari, kamu lari. Jangan lari. Kamu lari. Jangan mendekat, lari. Jatuh mati, sialan. Uangku sia-sia. Pak Shen, ada orang terluka di depan, sepertinya pingsan. Bawa dia ke rumah sakit. Baik. Sangat cantik, Mama. Semua ini dibelikan untukku. Pak Wang memberi kita 30.000, kita akan punya uang sekarang. Anak haram ini akhirnya memberikan kontribusi untuk keluarga kita. Aku dengar, istri terakhir Pak Wang dibunuh olehnya. Kamu pikir dia akan bertahan berapa lama setelah menikah dengannya? Hidup matinya, apa urusan kita? Beli beberapa baju baru. Nyonya, Nyonya. Siwe, akhirnya aku menemukanmu. Shiui. Yeye mana? Putriku Yeye mana? Aku datang untuk membawanya pulang. Ternyata mama si anak haram ini sangat kaya. Dia pasti akan disiksa oleh Pak Wang, anak perempuan keluarga kaya ini. Biar aku yang menggantikannya. Mama. Apakah itu kamu? Apakah kamu datang untuk menjemputku pulang? Dia adalah Yuyu. Kamu adalah putriku Yuyu. Kamu adalah Yuyu. Yuyu, Mama akhirnya menemukanmu. Tuan, Nyonya bilang sebentar lagi ada tamu yang datang. Bukankah kamu bilang tadi, sebentar lagi? Tuan muda, Nyonya MUQ dan Nona Tang sudah datang. Nyonya Fang, maaf sebelumnya, kami baru kembali dari luar negeri. Rumah kami belum selesai direnovasi, jadi merepotkan ibu. Ah, jangan sungkan-sungkan. Yeye dan Chong Yuan, mereka kan sebentar lagi nikah, lebih baik tinggal sini dulu. Biar bisa lebih dekat dengan Chong Yuan. Aku malah sangat senang. Bibi, tahun lalu, saat acara pameran,
Aku bertemu Master Clayman. Aku khusus pesan perhiasan untuk ibu dan mama. Kamu memang perhatian, Yuyu. Dasar anak baik. Pinter lagi. Kabarnya minggu lalu menang. Medali emas biola internasional? Iya, itu hanya keberuntungan. Semua berkat didikan mama. Lihat, Yuyu selalu rendah hati. Kalau Chong Yuan kami bisa menikahi Yuyu, itu pasti akan menjadi keberuntungan keluarga Shen. Silakan minum. Chong Yuan, Sipak ke sini. Salam pada Tante Yukio. Dan adik ya. Nonaku, ada apa? Joso. Hantu. Kenapa kalian begitu takut pada sekretaris Jiang? Kalian pernah bertemu sebelumnya? Kak Chong Yuan, Joso selalu di luar negeri bersama kami. Mana mungkin kenal sekretaris Jiang? Joso, kamu kenapa? Mama, mungkin Yosao. Kecapean naik pesan dan kambuh lagi. Maaf, bagaimana kalau Yosao istirahat dulu? Rapikan barang bawaan? Baik. Yuyu, tangannya kenapa? Tidak apa-apa. Cuma tehnya terlalu panas sampai tergores. Sekretaris Jiang, bantu bersihkan pekahan jelas. Tangganya tidak apa-apa? Mata gadis ini. Kok mirip banget sama Bingshu? Seperti cetakan dari Bingshu. Nyonya MU, kenapa terus memperhatikan Yinging? Apa ibu juga tertarik padanya? Bukan, aku merasa ada kedekatan dengan sekretaris Jiang. Kak Feng, lihat mata sekretaris Jiang. Apa tidak persis seperti Bingshu? Aku baru sadar setelah kamu bilang. Sekretaris Jiang ini mirip banget. Dengan suamimu, Pak Tang, bukan cuma mata, hidungnya juga. Sangat mirip. Sekretaris Jiang, asalmu dari mana? Nyonya, aku luka dan kehilangan ingatan beberapa tahun lalu, jadi tidak tahu. Saya dari mana? Kalau begitu, keluarga kamu? Berapa umur kamu tahun ini? Saya juga tidak tahu, apakah masih ada keluarga saya. Tunggu sebentar. Kamu adalah sekretaris saya, bukan pembantu saya. Hal-hal ini, ada yang akan mengurusnya. Ibu, pasti lelah setelah lama naik pesawat, kan? Saya bantu ibu kembali ke kamar untuk istirahat. Memang sedikit lelah, Nyonya Fang. Bagaimana kalau kita naik dulu, membereskan barang-barang? Baik, kalian istirahat dulu saja. Ayo. Chong Yuan, Yuyu adalah tunanganmu. Kenapa saya tidak tahu kalau saya punya tunangan? Ayahmu, untuk membuka pasar Timur Tengah, keluarga Shen, harus menjalin hubungan dengan keluarga Tang. Ibu harap, kamu tahu apa itu batasan. Saya tidak punya tunangan. Saya hanya punya kamu. Tapi, Tuan Muda, Tenang, ada saya. anakku, bagaimana? Si Anna Karamai to you. Sudah berapa kali saya bilang, di depan atau di belakang, panggil saya Nona Besar. Ibuku adalah pemain biola Yukio. Bukan kamu si pembantu. Kamu ingin membunuhku, ya? Anakku, tidak, Nona Besar. Saya melihat si Anna Karamai to you bila mati. Sangat dekat. Tidak berguna. Kenapa kamu panik? Kalau bukan karena saya sudah meriksa sebelumnya. Di sisi Shin Chong Yuan, ada sekretaris Jiang, kamu pasti ketahuan. Tapi dia punya tanda lahir di tangannya, Nyonya Yukio. Lambat laun pasti akan ketahuan. Kita harus segera pergi, bawa barang-barang berharga. Diam. Akulah yang menjadi nona besar keluarga Tang. Siapapun yang merebut kemewahan dariku, dia harus mati. Nona Tang, siapkan air mandi untuk kakak Chong Yuan, hangatkan tempat tidur. Sekretaris Jiang, kamu pikir dengan begitu kamu bisa menjadi nyonya muda keluarga Shen? Nona Tang, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Sudah dilakukan. Kamu bilang tidak pernah berpikir? Saya. Kalau 5 tahun lalu kamu tidak mati, maka saya akan membuatmu mati sekali lagi. Nona Tang, bukan seperti itu. Berani melawan? Marla.
Selamat datang, Tuan Muda. Di mana Sekretaris Jiang? Lapor, Tuan Muda, Sekretaris Jiang sedang di atas, menyiapkan air mandi untuk Anda. Hanya dengan kematianmu, Nona besar keluarga Tang, dan status Nyonya muda keluarga Shen, baru bisa selamanya menjadi milikku. Tuan Shen, kenapa Anda kembali? Pergi. Kamu tidak bisa masuk. Kenapa? Tuan Muda, tolong saya. Tuan Muda, tolong saya. Nyonya MUQ bilang, minta Anda segera datang. Sekarang? Ya, katanya mau berdiskusi tentang pengembangan pasar Timur Tengah. Tuan Muda, kamu masih berani. Apa yang kamu lakukan? Kalau dia mati di sini, bagaimana kamu bisa menjelaskan pada Tuan Shen? Kita harus cari cara lain. Jiang Ning, wanita sialan ini. Lama-lama jadi bencana. Yuyu, bagaimana bisa kamu seperti ini? Memperlakukan Kinemyu? Mama. Hati-hati, terima kasih. Sekretaris Jiang, kenapa kepalamu? Nyonya, saya. Mama, kamu baik-baik saja. Yuyu, saya baik-baik saja. Sekretaris Jiang, tolong pel lantainya. Takut mama saya jatuh dan terluka. Mama, saya teringat lomba biola besok lusa. Jadi agak gugup. Sayang, jangan gugup. Bagaimana kalau Mama akan demonstrasikan sekali lagi? Sungguh IRI melihat mereka, hibangkan ibu dan anak yang mesra. Mama saya, di mana kamu? Mama, kalau Anda demonstrasikan sekali lagi, saya pasti langsung mengerti. Yuyu, saat kamu lahir, di tanganmu ada tanda lahir berbentuk bulan sabit, jadi saya memberimu nama panggilan Yuyu. Sekarang, kenapa tanda lahirmu sudah hilang? Hanya tersisa bekas luka. Mama, Bibio bilang, waktu kecil saya, tangan saya dibakar teman, jadi ada bekas luka. Yuyu, maaf, Mama seharusnya lebih cepat menjemputmu pulang, kamu tidak akan menderita begitu banyak. Maaf. Tanda lahir di tangan Jiangning. Tidak boleh dilihat Mama, harus segera menyelesaikan tangannya. Saya akan pergi bisnis beberapa hari, kamu tunggu saya pulangnya. Baik. Keluarga Tang, kamu tidak perlu peduli. Jaga dirimu baik-baik. Mengerti, cepat pergi sana. Tuan Muda, Nona Tang adalah tunangan yang diatur Nyonya untukmu. Apakah saya benar-benar bisa tidak peduli? Siapa kamu? Nama saya Shen Chong Yuan. Lalu siapa saya? Kamu adalah orang yang saya selamatkan, jadi kamu milik saya. Aku memanggilmu Jiangning. Aku akan membawamu pulang. Sekretaris Jiang, Nona Tang memanggilmu untuk turun, baik aku tahu. Nona Tang, Anda memanggil saya, Sekretaris Jiang. Serahkan gelang tanganku, Nona Tang. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, gelang tanganku hilang. Malam ini hanya kamu yang pernah masuk ke kamarku. Tapi aku tidak mengambil gelangmu, Nona. Ngapain kamu bicara sama dia, copot bajunya, langsung cari saja. Orang seperti ini,
baru akan sadar kalau sudah melihat peti mati. Ide bagus. Kalian tidak bisa melakukan ini melanggar hukum. Lepaskan aku. Melanggar hukum? Silahkan laporkan ke polisi, biar polisi yang menangkapmu. Kamu pencuri kecil. Pak Shen, aku tiba-tiba ingat ada dokumen. Tertinggal di ruang kerja Anda, lupa membawanya. Telepon, suruh sekretaris Jiang mengambilnya. Pak Shen, telepon sekretaris Jiang tidak diangkat. Putar balik, kembali. Nona besar, gelannya sudah ditemukan. Barang bukti lengkap. Datang, potong tangannya. Bukan aku yang mencurinya. Berani melawan. Benda tidak berguna. Pegang tangannya. Kalau kamu mengaku mencuri, aku akan membiarkanmu pergi. Bukan aku yang mencurinya, hari ini kamu bisa membunuhku. Aku juga tidak akan mengaku. Bawa pisau, aku sendiri yang akan memotong. Berhenti. Yuyu, kalian sedang apa? Ibu, aku? Nyonya, sekretaris Jiang mencuri peninggalan ayah untuk Nona. APA? Aku dengar dari pelayan keluarga Shen, sekretaris Jiang ini. Kemampuan mereka sangat hebat, setelah menaik. Ranjang Shen muda terpesona olehnya. Bahkan Nyonya Fang Yu harus memberinya sedikit muka. Kenapa aku tidak pernah mendengar Nyonya Fang Yu membicarakan hal ini? Sekretaris Jiang mencuri gelang, Nona memarahinya. Dia akan memotong tangan Nona besar, Ibu, Yuyu. Tanganmu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, untung aku menghindar cepat, kalau tidak. Sekretaris Jiang, tangan Yuyu kami adalah tangan yang bermain biola, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada tangan Yuyu kami? Aku tidak. Ibu, jangan marah, aku percaya sekretaris Jiang. Hanya sesaat bingung. Dia tidak sengaja ingin menyakitiku, Nona. Kamu terlalu baik, hari ini dia ingin memotong tanganmu. Besok akan mengambil nyawamu, harus memberinya pelajaran. But jangan, datang, lakukan. Jangan berhenti. Ibu kenapa? Aku tiba-tiba merasa tidak enak di dada. Yuyu, orang seperti ini, kita sebaiknya tidak. Sama seperti dia, lebih baik serahkan ke polisi saja. Ibu, silakan istirahat dulu. Baiklah. Tutup mulutnya. Malakau. Nona, Tuan Shen tiba-tiba kembali. Hari ini, kalian tidak boleh membicarakan apapun. Ya, Nona Tang. Lanjutkan pukulannya. Jangan dipukul lagi, Sekretaris Jiang. Ini kakak Shen Chongyuan. Sekretaris pribadi, bagaimana mungkin dia mencuri? Nona. Nyonya bilang, potong tangannya, jangan dipukul lagi, Tuan Shen. Sekretaris Jiang mencuri. Pergi. Kakak Chongyuan. Shen Chongyuan, kamu datang. Maaf, aku terlambat. Tangan kanan Nona Jiang sudah rusak. Ada cara untuk memulihkannya? Sementara belum ada. Tuan Shen, rekaman CCTV rusak, hanya bisa memulihkan. Sebagian kecil isinya, sepertinya ini bukan perintah Nyonya Mu Chiao. Bawa orang, ikut aku cari Tang Xihan. Kakak Chongyuan. Aku baru belajar sebuah lagu, nanti aku mainkan untukmu. Tidak perlu, seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah main biola lagi. Kakak Chongyuan, maksudmu APA? Bagaimana kamu melakukan Jiang Ying, kamu sendiri tahu. Beri dia pelajaran. Kakak Chongyuan, jangan mengkiri Delenko. Ibuku marah, baru menghukumnya, bukan urusanku. Diam. Rekaman CCTV sudah aku suruh orang pulihkan. Lin Feng, lakukan. Kakak Chongyuan, benar-benar bukan urusanku. Dengarkan penjelasanku, Kakak Chongyuan. Lakukan.
Jangan. Anda salah paham pada Nona, ini aku yang menyuruh Nona. Untuk bertindak pada Sekretaris Jiang, hukum saja aku. Kamu siapa? Berani bicara? Jangan sakiti Nona. Lakukan. Berhenti, jangan. Lepaskan. Ibu, aku takut. Ada ibu di sini, jangan takut. Tidak ada yang berani menyakitimu. Chong Yuan, kamu keterlaluan. Di matamu, masih ada keluarga Tang kami tidak? Masih ada aku sebagai senior tidak? Kalian tidak bisa membedakan yang benar dan salah, sampai melukai orang saya. Apa kalian tidak menghargai keluarga Shen? Serang mereka. Chong Yuan, hentikan. Penyakit ayahmu baru mulai membaik. Demi Siren Zhongeng. Kau mengacaukan kerja sama Shen Tang, mau bikin ayahmu mati marah? Keluarga Tang bertindak semena-mena dan kasar, lebih baik batalkan kerjasama. Dasar anak bandel, mucho. Sihan, maafkan aku. Aku yang tidak bisa mendidik Chong Yuan dengan baik, tapi Zhong Ying ini sudah kulihat sejak kecil, tidak mungkin dia mencuri. Mungkin ada kesalahpahaman di sini, mungkin benar. Ada kesalahpahaman. Begini saja, keponakanku adalah ahli pengobatan Emulin, akan kusuruh dia memberi akupunktur pada Sekretaris Jiang. Nyonya, semoga keponakan Anda bisa menyembuhkan tangan Jiang Ying, kalau tidak. Dokter, apakah tanganku bisa pulih? Lukamu belum lama, dengan akupunktur, aktifkan otot. Dan sempangin saraf, ditambah pijat nanti. Untuk hidup normal tidak masalah. Terima kasih, dokter. Tidak perlu. Kalau bukan karena bibiku, orang sepertimu bahkan tidak akan kutemui. Nona Jiang, harap kedepannya jangan cari-cari masalah dengan Yuyu kami lagi. Kamu dan Chong Yuan harusnya tahu diri. Kalian berdua tidak jelas hubungannya, orang tuamu. Begini cara mendidikmu? Aku tidak punya orang tua, hanya diambil oleh tuan muda. Sudahlah, kedepannya jalani saja hidupmu, Nyonya MUQ. Maksud Anda, Nona Tang menuduhku mencuri. Merusak tanganku seperti ini, dan itu salahku? Asap pasti ada apinya, Yuyu kami. Selalu baik hati, tidak pernah menyudah orang, malah kamu. Orang yang tidak punya orang tua dan didikan. Benar-benar tidak tahu berterima kasih, apakah aku? Tidak tahu berterima kasih, atau keluarga Tang terlalu kejam? Kamu, sudahlah, Bibi, tidak gunanya bicara dengan orang seperti ini. Ayo pergi. Kalau aku punya ibu, pasti dia tidak akan biarkan orang memperlakukanku seperti ini. Dasar sampah, masih mau minta keponakanku memberimu akupunktur? Mau sembuh? Mimpi saja. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Dokter MU menyuruhku mengaktifkan titik akupunkturmu. Caramu salah semua. Siapa kau sebenarnya? Dokter? APA? Dasar sampah, mati saja. Aneh, kalung ini. Sepertinya pernah melihat ini sebelumnya. Kembalikan padaku. Aku hanya pernah pergi ke kamar Jiang Ying. Kunci pasti jatuh di kamarnya. Bibi, kunci mobil ada di sini. Ada apa, Bibi? Tidak apa-apa. Kalau begitu, ayo kita pergi. Baik. Nona Jiang, untuk sementara tidak ada bahaya bagi nyawanya, hanya cedera di kepala. Apakah ada kerusakan saraf? Masih perlu menunggu Nona Jiang. Bangun dulu baru bisa dia mati. Terima kasih, dokter. Oh ya, Tuan Shen, ini adalah sesuatu yang jatuh dari tangan Nona Jiang. Saat pemeriksaan tadi. Mama, kalung bulan milikku. Jatuh di kamar Jiang Ying. Kamu harus membantu aku mengambilnya kembali. Kakak Chong Yuan, APA yang kamu lakukan? Jangan berpura-pura. Tuan Shen, tolong bicara baik-baik. Ini akan menakuti Nona besar. Bawa pergi. Kakak Chong Yuan, berhenti. Nyonya MU, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Yuyu adalah putriku, bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Selain itu, Sekretaris Jiang, aku sudah menyuruh keponakanku untuk memeriksanya. Mengapa kamu masih mencari masalah dengan Yue kami? Kalau begitu, tanyakan pada Notang. Apa yang dia lakukan pada Ying? Mama, aku tidak melakukan apa-apa. Chong Yuan, tolong jelaskan dengan jelas. Lin Feng.
Tadi malam, Nona Tang diam-diam masuk ke kamar sekretaris Jiang, menyebabkan sekretaris Jiang mengalami cedera otak akibat sesak napas. Kakak Chong Yuan, aku tahu kamu kasihan pada sekretaris Jiang, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Benar, Tuan Shen, Nona besar kemarin selalu bersamaku, sama sekali tidak keluar rumah. Lalu ini apa? Kamu tidak keluar rumah, bagaimana benda ini bisa sampai di kamar Yingying? Yuyu, kalungmu, bagaimana bisa muncul di kamar Ying? Jawab Mama. Tang Zhou, kelang kemana? Bukannya aku menyuruhmu mencucikannya? Cepat keluarkan, Nyonya, Tuan Shen. Aku kesal karena Anda, karena seorang wanita hina mengganggu nona besar kami, jadi aku pergi ke kamarnya, mencari masalah dengannya, jadi aku mengambil kalung itu. Tinggalkan di ruang rawat, Nyonya. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saya saja. Ini tidak ada hubungannya dengan nona besar. Tidak, bayangan di ruang rawat itu sama sekali bukan Nyonya Yo. Apakah ini benar-benar Yuyu? Nyonya Yo, bagaimana bisa Anda melakukan ini, Ibu? Kakak Chong Yuan, Nyonya Yo melakukan ini. Saya sama sekali tidak tahu. Nona Tang, apakah Anda menganggap Shen Yuan sebagai orang bodoh? Kakak Chong Yuan, saya adalah nona besar keluarga Tang, sejak kecil memiliki pendidikan yang baik. Bagaimana saya berselisih dengan orang seperti Jiang Ying? Lebih baik Anda menyimpan kata-kata itu untuk polisi. Jika Anda tidak percaya pada saya, maka saya hanya bisa membuktikan diri saya dengan mati. Yuyu, Ibu, sejak kecil saya tidak di sampingmu. Selalu diperlakukan buruk, saya pasti tidak akan melakukan hal yang menyakiti Jiang Ying, Ibu. Percayalah pada saya, baik. Shen Chongyuan, jika ada sesuatu yang terjadi pada diri kami, saya pasti tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Saya akan menunggu dan melihat. Pergi. Cepat panggil ambulans, baik. Yuyu, maaf, Ibu salah. Ibu seharusnya tidak meragukanmu, Yuyu. Chongyuan menyelamatkan nyawamu. Membesarkanmu di keluarga Shen, beginikah cara Anda membalas kami? Nyonya, maaf, jika bukan karena Anda. Nona Tang tidak akan mencoba bunuh diri, keluarga Tang juga tidak akan menyalahkan Chong Yuan. Tidak mau membantu kami dalam promosi, pergilah, sekarang juga ke keluarga Tang. Untuk meminta maaf pada Nona Tang, Nyonya, masalah ini. Adalah Nona Tang yang memfitnah saya tidak bersalah. Saya tidak bisa pergi untuk meminta maaf padanya. Tidak peduli apakah Anda difitnah atau tidak, hari ini Anda harus pergi ke keluarga Tang untuk meminta maaf. Mendapatkan pengampunan dari Nona Tang, Nyonya, mengapa? Karena keluarga Shen telah menyelamatkan nyawamu. Ayah Chong Yuan, hanya punya waktu 1 bulan lagi untuk meluncurkan permainan Shen Sheng ke seluruh dunia, ini adalah keinginannya. Apakah Anda ingin dia pergi dengan penyesalan? Seperti kayu. Apa yang Anda lakukan di sana? Yingying juga ingin belajar? Tuan, ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari oleh orang seperti saya. Apa yang tidak bisa? Mulai sekarang, jangan panggil saya Tuan. Shen Hao tidak memiliki anak perempuan. Kebetulan, surga memberiku 1. Musik ini, selain bakat, lebih banyak tentang latihan yang terus-menerus. Setiap tangga nada, setiap lagu, memiliki rasa yang unik, kuncinya ada pada pemahaman. Nona Tang, saya datang untuk meminta maaf. Saya belum pernah melihat orang meminta maaf sambil berdiri. Berlututlah. Tidak mau berlutut? Kalau begitu saya akan bilang ke ibu saya. Game yang bekerja sama dengan keluarga Shen, semua akan dihentikan, jangan. Nona Tang. Saya berlutut. Nona Tang. Maaf, harap kalian bisa terus bekerja sama dengan grup Shen Sheng. Luka di kepala saya, semua karena kamu, menurutmu saya akan mudah melepaskanmu begitu saja? Kamu masih mau apa lagi? Beri saya 100 kali sujud, baru saya maafkan kamu. Kamu tidak mau sujud? Pergi saja. Kerjasama dengan keluarga Shen, juga tidak usah dibicarakan lagi. Dua. 53. 98.
Cerdas. Setelah sujud, pergilah, soal kerjasama dengan keluarga Shen. Saya akan bicarakan dengan ibu saya. Kamu berhenti. Susu semahal ini. Dibuang sayang, minum sisanya, kalau tidak. Apa yang saya katakan sebelumnya? Tidak berlaku. Kamu keterlaluan. Kamu siapa bilang saya keterlaluan? Dengar-dengar, Paman Shen sangat menyayangimu. Tapi sekarang dia hampir meninggal. Apa kamu tidak ingin memenuhi keinginannya sebelum meninggal? Nona Tang. Saya alergi susu, minum saya akan sesak napas. Alergi bagaimana? Nyawa hina ani diberikan oleh keluarga Shen. Apa kamu tidak seharusnya membalas budi keluarga Shen? Nona Tang, harap kamu menepati janji. Kamu benar-benar rela menggunakan nyawa hina ini untuk membalas budi. 1 menit lagi, kamu akan benar-benar mati. Yuyu, dokter bilang. Ibyo. Sekretaris Jiang begitu masuk langsung membentuk kepalanya, mengancam keluarga kami. Untuk mempermasalahkan game Shen Shen, saya tidak setuju. Dia lalu meracuni susu, memaksa dengan kematian, ibu. Saya sangat takut. Dokter, cepat selamatkan orang, dokter. Ibyo. Kamu bilang kakak Chong Yuan. Apakah akan salah paham padaku? Dia sepertinya sangat menyukai sekretaris Jiang. Tenang, ada ibu di sini. Shen Chong Yuan tidak akan berani melakukan apapun padamu. Masih ada Nani. Mengambil keputusan untuk Shen Chong Yuan. Apa yang kamu lakukan? Nona Tang, di ini. Sebelum keluar dari ruang operasi, kamu akan berlutut di sini. Kakak Chong Yuan, kalian menyakitiku. Jika ingin ada apa-apa. Bukan hanya sakit, aku akan membuatmu mati bersamanya. Shen Chong Yuan, kamu keterlaluan. Dia memaksa Ying untuk mati, aku yang keterlaluan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yu kami. Ini adalah Jiang Ying sendiri, yang masuk ke kamar pasien dan menaruh racun di susu. Lalu minum susu dan mengancam Yu kami. Ying alergi susu, bagaimana mungkin? Menaruh racun di susu. Jiang Ying alergi susu. Siapapun tidak boleh mendekat. Mama, akhirnya aku bisa keluar dari rumah sakit. Apakah Mama mau memberiku hadiah untuk merayakannya? Bagaimana? Yuyu, aku selalu ingin bertanya padamu. Saat kamu lahir, kamu alergi susu sapi, tapi belakangan ini aku lihat kamu minum susu, kenapa tidak alergi lagi? Mama, mungkin waktu aku kecil, Bibio tidak punya uang, waktu itu bahkan makan saja susah. Bagaimana bisa memilih-milih minum susu kambing? Mungkin seiring bertambahnya usia, alergiku juga hilang. Benarkah? Mama tidak tahu, sampai sekarang aku masih bisa bermimpi tentang Mama. Tiba-tiba menghilang, sampai terbangun, anak bodoh. Mama janji, mulai sekarang, tidak akan pernah meninggalkan Yuyu kami lagi, ulang tahun. Kamu mau hadiah apa? Aku ingin menikah dengan kakak Chong Yuan. Hubungan Chong Yuan dan sekretaris Jiang. Tidak jelas, kamu tidak keberatan, Mama, aku keberatan. Tapi katanya, sekretaris Jiang, yang mendekati kakak Chong Yuan. Legipula, kakak Chong Yuan begitu hebat. Wajar saja ada yang menyukainya, baik, asal kamu suka. Mama akan membantumu, apapun yang kamu inginkan, mulai sekarang. Mama akan berusaha memenuhinya, terima kasih Mama. Langit yang gelap merendah. Bintang-bintang yang terang mengikuti, bagaimana dia bisa menyanyikan lagu ini? Aku akan menjawab telepon, serangga terbang, serangga terbang. Siapa yang kamu rindukan? Bintang di langit menanjak, mewardi bumi leu.
Angin dingin berhembus, angin dingin berhembus. Ibu, kau tidak tahu, sejak kecil, aku ingin hidup di sampingmu, betapa bahagianya itu. Putriku ada di sampingku, mengapa aku masih ingin peduli pada orang yang menyakiti putriku? Sayang, kita pulang. Kalau bukan karena kau tidak tahu diri, berkali-kali menyinggung keluarga Tang, tanganmu tidak akan cacat. Nyonya, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah salah. Sudah, jangan keras kepala. Keluarga Tang itu besar hati. Tidak akan mempermasalahkanmu, biarkan kau pergi. Untuk membantu di pesta penyambutan Nyonya MUQ. Nyonya, dengan kondisiku seperti ini, mungkin tidak nyaman, kau berani menolak? Kerjakan dengan baik. Nona besar, pembantu dari keluarga Shen yang datang membantu. Sudah ganti baju, sekretaris Jiang memakai baju pembantu. Sangat cocok, hari ini kau di sini, layani dengan baik. Kenali identitasmu, jangan selalu bermimpi jadi burung phoenix. Nona Tang, aku selalu sangat jelas dengan identitasku. Aku hanya sekretaris Pak Shen, tidak akan karena dipaksa. Memakai baju apapun, identitasku berubah. Kau memang keras kepala. Aku tidak akan mempermasalahkanmu, kalian berdua, bersihkan sampai bersih. Ibu, kau datang sayang, hari ini kau akan mengimamkan tanggal pernikahanku dengan kakak Chong Yuan, kan? Bagus sekali. Terima kasih ibu, tuan muda tetap akan menikahinya. Entah apa yang baik dari Nona Tang itu. Sombong dan tidak masuk akal, tidak menganggap kita sebagai manusia. Tuan muda kita tetap akan menikahinya, menurutku. Sekretaris Jiang, kau dan tuan muda memang pasangan yang cocok. Hati-hati, kalau rusak, piano nona besar kita. Aku akan memukulmu sampai mati. Dia sengaja menargetkan keluarga Shen kita. Kenapa tidak berbunyi? Tadi masih ada suaranya, selesai. Aku akan dipukul sampai mati. Jangan takut, sepertinya senarnya kendor. Lagu ini sangat sulit, dia sangat berbakat. Nyonya, kau tersenyum bahagia, apakah karena sekretaris Jiang memainkan lagu terkenalmu? Tidak, setiap kali aku melihatnya, aku merasa melihat Bingshu. Terutama matanya, sangat mirip, kalau begitu. Sekretaris Jiang, auramu memang mirip dengan Nyonya. Benarkah? Sedap. Untung ada kamu. Kau memang sampah, awalnya aku memanggilmu hanya untuk memberitahumu tentang pernikahanku dengan Kak Dongguan, agar kau tahu dirimu siapa. Tidak kusangka, kau mengcarry Maddie. Nona Jiang, Tuan Shen sedang menunggumu di kamar. Zhang Ying. Berani-beraninya kau masuk ke kamar ayah? Hillier, letakkan foto keluarga kami. Nona Tang, apa lagi yang kau rencanakan? Aku tak ada waktu untuk main sandiwara. Zhang Ying. Jangan seperti ini. Tolong, ada yang bisa bantu. Sinting. Zhang Ying, kalau kau membantuku,
Kau bisa memukulku, mencaciku, tapi kenapa kau harus menghancurkan hal yang paling berharga bagiku? Kau bisa menipuku sekali, bukan berarti bisa menipuku kedua kalinya. Jangan. Jangan seperti ini. Kiperingatkan, jangan macam-macam dan gengku lagi. Jangan, dasar jalang. Berkali-kali merekam? Mati kau. Mati. Orang mati tak akan bisa bicara lagi. Beri aku. Ini punyaku. Kau kuma enak. Yang diambil ibu dari tempat sampah. Berdasar apa kau memanggilku kakak? Sebenarnya kalung jelek ini tak kusuka sama sekali. Tapi karena kau sangat menyayanginya, justru ku ambil. Ya, kenapa? Bencuan. Chung Yuan, tepat sekali kau datang. Kerabat keluarga Tang ada di sana. Aku antar kau. Bu, aku tak tertarik dengan perjodohan keluarga Tang. Kalau bukan karena ini mau datang, aku takkan datang. Di mana dia? Sekretaris Jiang sedang membantu di dalam. Bu, sudah berapa kali ku bilang. Yinging adalah sekretarisku, bukan pembantuku. Yinging, apa yang kalian lakukan pada Yinging? Jangan salah paham, Sekretaris Jiang sendiri yang jatuh. Dari tangga. Kalung bulan itu milikku. APA? Kau bilang apa? Lin Feng, suruh orang kepung keluarga Tang. Tak ada yang boleh pergi tanpa izinku. Siap. Ini keluarga Tang, bukan mau semaumu sendiri. Coba saja sentuh. Sebelum aku kembali. Siapapun tak boleh pergi. Pergi. Ibyo. Nyonya, Tuan Muda, semua sudah kukatakan. Aku juga merekamnya. Zhang Ying. Kamu berani masuk. Kamar ayah, keluar. Jangan lakukan ini. Kalau kamu benci aku, pukul atau marahi aku saja. Tapi kenapa kamu hancurkan hal yang paling berharga bagiku? Beri barang ini cuma buat bohong aku, ya? Sekretaris Jiang bakar. Foto keluarga kita, aku aja belum marahin dia. Dia sendiri jatuh dari lantai atas. Masa nayalahnya ya kira? Chung Yuan, kayaknya urusan ini beneran gak ada hubungannya sama Yuyu. Lin Feng, antar ibu pulang dulu. Bu, tadi rumah sakit telpon, bilang sekretaris Jiang udah sadar. Ya. Mama tahu kamu difitnah, sekarang sekretaris Jiang udah sadar. Kita ke rumah sakit cari dia, hadap-hadapan sama dia. Nggak heran, aku rasa kalung itu kayak kenal. Ternyata punyaku. Bersihin yang bener, nanti nggak dikasih makan malam. Putar sekali, Mama lihat. Anak haram, cuci baju ini bersih-bersih. Sebenarnya kalung jelek ini, aku nggak suka sama sekali. Tapi kamu sayang banget, aku malah mau ambil. Nggak nyangka, jatuh dari tangga ini bikin ingatanku yang hilang. Kembali sedikit. Tapi, masa ya aku bisa saudara sama Tang Sihan? Masa dia? Young Master. Kamu tunggu, pasti akan kubuat keluarga Tang kasih keadilan buat kamu. Aku. Adalah kamu. Siapa? Yinging. Siapa itu? Yinging? Ada apa? Yinging? Bicara. Yinging. Lin Feng, cari tahu keberadaan Jiang Ying. Sayap. Tunggu. Ada satu hal lagi, perlu kamu kerjakan. Cewek ini pernah lihat? Enggak. Kalau ini, nggak kenal. Ini. Juga nggak pernah lihat. Kamu bilang bos Shen suruh kita selidiki sekretaris Jiang.
Sama identitas Nona Tang, kayak dari jarum di lautan. Bisa nggak ya? Nggak mungkin ketemu. Dasar perempuan sialan, terus bikin masalah buat gue. Kalau tidak bisa dapat 100 juta, kita semua akan hancur. Kamu berhenti di situ. Kalau aku tangkap kamu, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Berhenti. Kamu berhenti, aku ingat. Aku ingat semuanya. Kamu berhenti. Lari. Kenapa kamu tidak lari lagi? Kamu dan Sou Siwei yang menjual aku. Kalian berdua selalu menindas aku. Kamu kemarilah. Dulu, tidak berhasil, hari ini kamu sendiri. Datang sendiri. Bajingan kecil, tidak menyangka kamu lebih segar dari 5 tahun lalu. Pergi lihat, sepertinya ada orang, cari di sana. Pergi ke sana. Pasien sekarang, meskipun tidak dalam bahaya hidup, tapi kesadaran lemah, cedera otak parah, tidak pasti. Bisa bangun lagi atau tidak. Pak Shen, orang yang kita kirim ke desa Chao untuk menyelidiki sudah ada kabar. Latar belakang sekretaris Jiang sudah jelas semua. Tebakan Anda benar hal ini. Benar-benar ada hubungannya dengan Sou Siwei. Desa bilang Jiangin adalah anak Sou Siwei karena menganggapnya sebagai beban, jadi dia dijual. Orang tua seperti itu, tidak perlu lagi, kamu keluar dulu. Yinging, cepat bangun. Setelah kamu bangun, kita langsung menikah. Jadi kamu punya rumah sendiri. Beban itu mati belum? Mari. Kenapa cuma 50.000? Kamu bercanda ya? Aku sekarang tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang, aku akan cari anak kandungku. Legipiladia sekarang adalah Nyonya, besar keluarga Tang, keluarga 1 juta. Seperti percikan air saja. Jangan pergi, cepat pergi, sisanya aku berikan besok. Baik, kamu jangan main-main, 1 juta. Besok tidak boleh kurang 1 sen pun. Pergi. Nyonya, si penjudi ini datang lagi, kenapa kamu belum bercerai dengannya? Apakah dia datang lagi, minta uang? Orang seperti ini tidak bisa lepas, sudah bertahun-tahun. Aku juga tidak bisa, sudah aku bilang. Jangan terlalu lima, lain kali dia datang lagi. Aku bantu kamu laporkan ke polisi. Oh ya, kamu dan dia punya anak kan? Aku ingat. Lebih muda setahun dari Yuyu, bagaimana dengan putrimu? Yukenka, anak orang miskin cepat dewasa. Dia menikah saat berusia 18 tahun. Sebenarnya, aku belum pernah bertemu dengannya. Hanya melihat fotonya saat baru lahir. Kalau ada waktu, ingatlah untuk memanggilnya bermain ke rumah. Ibu, katanya. Chung Yuan membeli cincin nikah 10 karat. Apakah pernikahanku ini dibicarakan sendiri oleh ibu dan ibu Fang? Ini kejutan taku? Aku belum tahu soal ini. Bagaimana kalau aku menelepon ibu Fang dulu? Ayah bilang si Jalang itu sudah mati, tapi dia minta 1 juta. Begas leja mari. Tak heran kakak Chung Yuan. Begitu buru-buru membeli cincin nikah. Ternyata dia ingin cepat-cepat menikahiku. Si pemalas. Kenapa kamu bisa tidur begitu lama? Kapan kamu bangun? Si pemalas, akhirnya kamu bangun. Tuan muda, bukankah sudah dilarang masuk ke kamarku? Kalau Nyonya tahu, pasti aku akan dimarahi lagi. Dimarahi apa? Dimarahi karena kamu menggoda aku? Jelas-jelas aku yang menggoda kamu. Besok aku akan bilang ke ibuku. Kalau aku gagal menggoda, aku akan memaksamu menikah. Lihat, kamu ketakutan. Pria belum menikah, wanita belum menikah, ada cinta di antara kita, tak perlu takut. Apakah kamu tidak menyukaiku? Aku. Jangan aku lagi. Ayo, aku ajak kamu jalan-jalan. Hari ini aku bertemu dengan perencana pernikahan. Kalau kamu tidak bangun, aku akan memutuskan sendiri lagu untuk pernikahan kita. Pak Shen. Nyonya sudah pergi ke keluarga Tang untuk melamar. Jangan panik, jangan sampai menakuti Yinging. Pak Shen, kabar tentang cincin nikah Anda. Entah siapa yang bocorkan, Nyonya tidak bisa menghubungi Anda. Jadi dia pergi ke keluarga Tang dulu. Anda sebaiknya segera pergi ke sana. Kamu pergi, bawa kembali hadiah lamaran dari keluarga Tang, keluar saja. Tutup pintunya. Baik.
Kakak, sudah lama menunggu. Ayo, ayo. Pesta sambutanmu, kita dua keluarga ini seharusnya sudah menentukan pernikahan. Tidak terduga, tertunda sebelumnya. Chong Yuan ada yang kurang baik. Mohon dimaklumi. Chong Yuan kali ini diam-diam membeli cincin nikah. Dia tahu dia salah, dia ingin memperbaikinya. Sebenarnya aku tidak apa-apa, asalkan setelah menikah nanti. Chong Yuan baik kepada Yu Yue. Itu yang paling penting. Tentu saja. Bawa semua barang ini pergi. Apa maksudnya Lin Feng? Apa yang kamu lakukan ini? Nyonya, Pak Shen tidak bermaksud menikahi Nona Tang. Dia menyuruh saya mengambil kembali hadiah lamaran. Mama, kakak Chong Yuan. Apa maksudnya ini Nyonya Fang? Apa yang kalian mainkan hari ini? Ini drama APA ini terlalu menggina. Keluarga Tang kami. Penggawal. Tidak perlu repot-repot, buang semuanya. Kill ya. Si malas, kalau kamu tidak bangun, aku akan memutuskan sendiri. Lagu untuk pernikahan kita. Apakah masih akan ada pernikahan antara kita? Kamu bangun? Tentu saja ada. Kalau tidak menikahiku, kamu mau menikah siapa? Kamu tidak menikahi Nona Tang lagi. Aku tidak pernah berniat menikahinya. Istriku Shen Chong Yuan. Hanya satu. Yaitu kamu. Chong Yuan, aku sepertinya bermimpi. Mimpi yang sangat panjang. Aku ingat semuanya saat aku pingsan dulu. Kamu menyelamatkanku karena keluargaku menjualku. Aku sebenarnya adalah anak Zhou Siwei. Ying, masa lalumu. Sudah aku selidiki, orang tua seperti itu lebih baik tidak diakui. Rumah seperti itu lebih baik tidak kembali, mulai sekarang. Aku Shen Chong Yuan akan memberimu rumah. Ying, maukah kamu menikah denganku? Aku tahu, aku harus memberimu pernikahan yang megah. Tapi aku tidak sabar, aku ingin segera membawamu pulang. Aku mau. Pernikahan ini, aku tidak setuju. Pernikahan ini, aku tidak setuju. Ini bukan pernikahanmu, tidak perlu persetujuanmu. Chong Yuan, kamu benar-benar tidak sadar. Gadis liar yang bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Apa kelebihannya, kamu malah tidak mau dengan Nona Tang. Kamu malah mau menikahinya. Dia bukan gadis liar, dia adalah Jiang Ying. Orang yang aku jaga seumur hidup. Shen Chong Yuan. Tidak mungkin, keluarga Shen tidak akan mengizinkan. Orang yang tidak jelas masuk, kamu ikut aku ke keluarga Tang untuk menjelaskan. Masih ada kesempatan untuk berubah. Yang harus minta maaf adalah keluarga Tang. Kamu benar-benar nekat menikahinya. Ayahmu terbaring di rumah sakit, masih ada waktu setengah bulan. Jika kita bisa menguasai pasar Timur Tengah untuk Shenzhen Game, kita akan menjadi nomor 1 di dunia. Kamu tega. Biarkan ayahmu pergi dengan penyesalan, Jiang Ying. Kamu mati ya? Bicara. Bujak Chong Yuan. Aku Shen Chong Yuan. Perlu menjual pernikahanmu sendiri untuk memperluas pasar. Terlalu tidak mampu, ya? Bagus katanya. Memang anakku Shenao. Ayah, Tuan. Aku sudah dengar semuanya. Aku selalu suka anak ini, Jiang Ying. Jika aku masih hidup dan melihatnya menikah dengan Chong Yuan, aku akan lebih bahagia daripada gamaku menjadi nomor 1 di dunia. Cepat perintahkan, segera siapkan pernikahan untuk anak-anak. Ayahmu menelepon lagi minta uang, katanya butuh 1 juta. Dia berani minta 1 juta? Pikir aku mesin ATM? Bilang, tidak ada, biarkan dia menunggu. TAPI. Dia bilang kalau tidak diberikan hari ini, dia akan membongkar rahasiamu. Cinderella modern, sekretaris menikahi orang terkaya di Shenzhen. Shen Chong Yuan. Bukannya kamu bilang si sampah itu sudah mati? Ini bagaimana menjelaskannya? Tidak mungkin. Ayahmu bilang dia sudah mati. Dia bukan ayahku, bilang padanya untuk menunggu di tempat biasa. Kenapa aku merasa sekretaris Jiang lebih sibuk daripada aku sebagai CEO? Aku masih ingin memikirkan cara lain untuk meningkatkan pangsa pasar game kita di Timur Tengah. Jangan pikirkan itu, aku sudah siapkan surat keluar rumah sakitmu. Ayo, aku bawa kamu pulang untuk mencoba gaun pengantin. Bicaralah. Pak Shen, TRK setuju untuk bertemu dengan Anda. Mengundang Anda ke Dubai untuk diskusi lebih lanjut. Bagus, kamu cepat pergi saja. Urusan pernikahan serahkan padaku. Baik. Bibi, besok aku ingin ke rumah sakit untuk melihat Pak Shen. Untuk menjelaskan perasaanku, aku benar-benar. Sakapal kakak Chong Yuan. Yuyu, Pak Shen baru saja menjalani kemoterapi lagi.
Sekarang belum sadar, tunggu dia sadar, aku akan beritahu kamu. Bibi juga sangat menyukaimu, kamulah yang kuanggap sebagai calon menantuku. Si tua bangka, kalau bukan karena kamu, Jiang Ying si sampah itu tidak mungkin menikah dengan kakak Chong Yuan. Jangan buru-buru, kalau kamu sangat suka Jiang Ying, aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Ying Ying, datanglah ke kamarku. Aku ada yang mau dibicarakan denganmu. Ya. Bukannya aku sudah bilang kalau Paman Shen sudah menjalani kemoterapi dan menyuruhmu tidak datang lagi? Kenapa kamu datang lagi? Aku. Kenapa kamu mengambil HP Paman Shen? Pesan yang meminta Jiang Ying datang, itu kamu yang kirim, bukan aku. Sayang. Ini kamu yang cabut, bukan aku. Sungguh bukan seperti ini. Bukan aku yang cabut. Kalau bukan kamu siapa lagi? Di ruangan ini, hanya kamu seorang, Tante Fang. Bukan aku yang cabut. Dengar penjelasanku. Jangan berpura-pura. Kamu pembunuh. Aku sekarang akan menelepon polisi, biar polisi yang menangkapmu. Kamu berani melayangkan tangan kepadaku. Tante Fang, dengan otakmu yang seperti ini, seharusnya bisa. Tapi kamu malah muncul di saat seperti ini. Maka aku terpaksa harus mengantarmu duluan. Tang Sihan, hentikan. Tante Fang, kamu baik-baik saja? Aku akan panggilkan dokter. Anak baik, Tante salah menuduhmu. Paman Shen dia dibunuh oleh Tang Sihan. Zhang Ying, majikanmu sudah pergi menemui Yan Wang. Tang Sihan, kamu hilang. Jangan buru-buru. Sekarang, aku akan mengantarmu menemui dia. Cepat pergi, ibumu yang kaya sudah datang. Cepat. Ya. Ibyo. Cepat tolong Paman Shen dan Tante Fang. Tolong, dokter. Cepat tolong. Kenapa kamu begitu kejam, sampai berani melukai Yueku? Seperti ini. Bukan aku yang melakukannya. Semua ini adalah perbuatan anak perempuanmu yang baik. Diam. Aku sudah melihatnya sendiri. Aku sangat menyesal. Dulu saat kamu mencuri, seharusnya aku menyuruh orang memukulmu sampai mati, sehingga kamu tidak akan membuat Yueku seperti ini. Lepaskan. Sudah kubilang bukan aku yang melakukannya. Aku tidak ingin melawanmu. Berdiri di situ. Tolong, Tenjia. Pukul dia. Pukul. Pukul dia dengan keras. Pukul sampai mati. Yo Sao, Nyonya, dia ingin membunuh Nona besar. Kalau kita tidak datang tepat waktu, Nona besar sudah mati. Apakah Nyonya masih mau berbelas kasihan? Pukul sampai mati. Kenapa melihat dia dipukul? Hatiku sakit. Padahal dia jelas-jelas dalang yang melukai Yuyu. Aku tidak melakukannya. Anakmu lah pembunuhnya. Kamu masih berani membantah. Zhou Sa, pukul dia. Pukul sampai mati. Matanya itu sangat mirip dengan Bingshu. Buyo, ibu, jangan lemah hati. Dia akan membalas dendam pada putri besar. Hari ini, meskipun ibu membunuhku, tidak akan mengubah fakta bahwa putri ibu adalah pembunuh. Ibu adalah kaki tangannya. Pukul dia. Apa yang kamu lakukan? Polisi datang. Bawa Jiang Ying pergi. Tuan Muda, bukan aku, itu Tang Sihan. Dia yang membunuh paman dan mencoba membunuh bibi. Chong Yuan, Yuyu saya masih di ruang gawat darurat. Sekarang ibu menyerahkannya ke polisi, itu terlalu mudah baginya. Ibu MU, apakah ibu tidak percaya hukum atau juga ingin melanggar hukum? Pelan-pelan, apa? MUQ benar-benar tidak berguna. Saya sudah dibawa ke ruang gawat darurat, dia belum. Pukul si penganggur itu sampai mati. Sudah dipukul, tapi kemudian. Saya tidak ingin mendengar alasan selanjutnya. Di mana SI Penganggur ITU? Setelah polisi membawanya pergi. Dia terluka dan pingsan, sekarang dalam perawatan di luar tahanan. Di rumah sakit ini.
Dia berhasil melarikan diri lagi. Ya. Akhirnya kamu sadar, Ibu, saya baik-baik saja, jangan khawatir. Bagaimana dengan Paman Shen dan Bibi Fang? Paman Shen, saat operasi, sudah tidak bisa diselamatkan. Bibi Feng Yu masih pingsan, dokter bilang kemungkinan sadar sangat kecil. Bagus, dua orang tua itu mati, tidak ada yang tahu. Rahasia saya. Ibu, bagaimana dengan sekretaris Jiang? Apakah dia tertangkap? Sekarang dia dalam perawatan di luar tahanan, di rumah sakit dalam kondisi kritis. Tapi Yuyu, tenang, ibu tidak akan membiarkannya menyakitimu lagi. Ibu, saya ingin bertemu kakak Chong Yuan. Bisakah ibu mengizinkan saya bertemu dengannya? Kakak Chong Yuan, akhirnya kamu datang menjenguk saya. Jangan khawatir lagi tentang masalah Paman Shen. Saya akan selalu menemani kamu. Kali ini beruntung ada putri besar terluka karena menyelamatkan Bibi Fang Yu, itu kan orang tua kakak Chong Yuan. Orang yang paling penting bagi kakak Chong Yuan. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa, saya akan menyelamatkan mereka. Lin Feng, bawa barangnya masuk. Sebagai ucapan terima kasih, saya sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kakak Chong Yuan, saya bukan karena hadiah ini, perasaan saya. Kamu selalu tahu, kan? Ibu MU, saya sibuk dengan urusan pemakaman ayah, saya pamit dulu. Kakak Chong Yuan. Chong Yuan. Tunggu. Aku rasa perasaan Yuyu padamu. Kamu sudah sangat paham. Aku harap kamu bisa menikahi Yuyu. Nyonya MU, keluarga saya sedang dalam banyak masalah. Aku tidak punya pikiran untuk hal ini. Chong Yuan, kamu dan sekretaris Jiang sudah bertahun-tahun bersama, memang tidak mudah untuk melupakan. Tapi sekarang dia adalah pembunuh orang tuamu, orang seperti ini. Apakah kamu masih mau bersamanya? Masalahku dengan Jiang Ying. Aku akan mengurusnya sendiri. Chong Yuan, asalkan kamu mau menikahi Yuyu, aku akan memberikan 30% saham grup MU Tang sebagai mahar untuk Yuyu, dan grup MU Tang akan membantu permainan Shenchengmu secara gratis. Dalam promosi di Timur Tengah, aku rasa kamu tidak akan lupa keinginan terbesar ayahmu sebelum meninggal. Tuan muda, aku mohon, biarkan aku mengantar paman dan bibi. Untuk terakhir kalinya, Tuan muda. Bukankah ini pembunuh Tuan Shen? Berani datang lagi. Usir dia, jangan biarkan Jiang Ying. Kakak Chong Yuan tidak akan menemuimu. Kakak Chong Yuan sudah melamarku. Kamu masih tidak mengerti? Kamu pembunuh. Aku akan memberitahu Tuan muda, wajah aslimu, Shen Chong Yuan. Bahkan tidak mau menemuimu, kamu pikir dia masih mau mendengarmu? Pembenar. Kamu yang pembunuh. Kamu datang, Tuan muda. Hari apa ini, kamu masih datang, mari. Uzir Jia. Tuan muda, benar-benar bukan aku. Percaya padaku, hari itu. Hanya tangsihan yang ada. Berani memfitnah putri keluarga Tang. Mari, usir dia. Tuan muda, benar-benar bukan aku. Aku hari itu, aku baru sampai di kamar paman. Hanya Tang Si Han. Sampai sekarang, masih berani memfitnah tunanganku. Aku akan mempertimbangkan hubungan lama, tidak akan menuntutmu. Cepat pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tuan muda. Kakak Chong Yuan, sepupuku bilang, kondisi Tante Fang sekarang, jika ada hal yang dia inginkan dalam kenyataan, mungkin bisa merangsangnya. Bisa bangun. Bagaimana kalau kita cepat menikah saja? Kamu yang tentukan sendiri. Tidak, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus membuat tuan muda melihat wajah asli Tang Si Han.
sayur segar, enak dan murah, ayo. Jalan-jalan lihat-lihat, jagang segar. Bukannya aku sudah bilang, kalau kamu tidak bayar uang perlindungan, tidak boleh berjualan di sini, kamu anggap aku bicara. Angin lalu ya. Ini jalan desa, kenapa harus bayar uang perlindungan ke kamu? Berani membantah aku, kalian kenal ya, baguslah. Kamu bayar uang perlindungan si benjolan ini ke aku. Baik, kamu dekat sini ambil. Berani menyemprot aku. Pak polisi, di depan desa Cao, ada yang memungut uang perlindungan sembarangan. Kamu taruh HPMU. Telepon saja, aku sedang hamil. Kamu mengganggu orang cacat dan ibu hamil, tunggu polisi datang. Lihat kamu bisa bayar atau tidak. Perempuan jahat. Kamu memang perempuan jahat. Kamu tunggu saja, tunggu. Tunggu saja, kamu datang sekali, aku panggil polisi tangkap kamu sekali. Tidak apa-apa. Orang seperti ini, kamu tidak boleh takut, lain kali dia datang lagi. Kamu langsung telepon polisi. Baik, Nona, kamu datang beli sayur ya? Aku. Tidak, aku sengaja mencari kamu, harap kamu bisa membantu aku. Mengidentifikasi Cao Sihan. Kamu adiknya Cao Sihan. Aku memang pernah jadi keluarga Cao, kamu pergi. Aku tidak mau ada hubungan lagi dengan keluarga Cao, pergi. Aku tahu kamu sangat membenci Cao Sihan. Kalau bukan karena dia, kamu juga tidak akan menjadi seperti ini. Ma Hao pacar kamu ya? Aku suka. Kamu putus dengannya. Kenapa? Dengan ini, cukup. Jangan pura-pura di sini, pergi. Aku tidak mau melihat kamu. Su Ping. Aku butuh kamu ikut aku. Mengidentifikasi Cao Sihan, membuktikan dia dari kecil adalah orang yang licik dan suka berbohong. Aku tidak tertarik. Aku sudah duduk di kursi roda 10 tahun. Mengidentifikasi dia, bisa membuat aku berdiri lagi, bisa mengubah hidupku yang sudah hancur. Kamu tidak ingin dia membayar, keluarga Cao. Sebenarnya sedang main APA. Tanganku sudah rusak. Sekarang, bahkan tinju yang sederhana ini, tidak bisa dilakukan. Aku ingin dia membayar, kita dua orang cacat. Jangan mempermalukan diri sendiri. Pergilah, bagaimana kita tahu jika tidak mencoba? Jika kita berdua menyerah pada pelaku kekerasan, siapa yang akan memberikan keadilan kepada kita? Ini adalah rapormu yang dulu aku temukan. Dulu kamu adalah orang yang sangat cerdas dan memiliki rasa keadilan yang kuat. Aku harap kamu bisa bersamaku untuk mengidentifikasi dia, meskipun gagal. Setidaknya kita sudah mencoba, bukan? Kita sudah berusaha. Baik. Aku akan pergi bersamamu. Kakak Chong Yuan, kamu juga coba dong. Si misi tahu ukuranku, tidak perlu mencoba. Terima kasih. Kakak Chong Yuan, kamu pergi? Aku ingin melihat penampilanmu saat menikah nanti. Tuan Muda. Kenapa kamu datang? Dia bernama Suping, kakinya dipatahkan oleh Tang Sihan, sekretaris Jiang. Kenapa kamu berbohong dan menjebakku? Apakah aku memfitnahmu? Kamu yang paling tahu. Dulu kalau bukan karena Zhou Siwei yang membayar tebusanmu, kamu sudah masuk panti sosial, Tuan Muda. Dia sangat kejam. Jangan sampai kamu menikah dengannya, Tuan. Apa yang jangan katakan semuanya benar? Tidak membiarkanmu memanfaatkan kecacatanmu untuk menipu orang. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Tuan Muda, Nona, anak perempuanku sejak dalam kandungan sudah tidak berkembang sempurna. Sehingga cacat. Selalu ada orang yang memanfaatkan kecacatannya untuk menipu uang, Ibu. Apakah kamu sudah menerima uang dari Zhou Siwei lagi? Kalau kamu bicara lagi, aku akan memukulmu. Pergi, cepat pulang bersamaku, sekarang juga. Kamu akan mendapat balasan. Aku berkata jujur, kamu akan mendapat balasan. Untuk menjebak nona besar, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah aku menjebakmu? Kamu yang paling tahu. Lejipila dulu dia memanggilmu ibu, apa yang kamu katakan? Bagaimana dia bisa tahu, Sekretaris Jiang, keluargaku mengalami masalah. Nyonya You sudah membesarkanku sejak kecil, aku memanggilnya ibu. Tidak berlebihan, kan? Kakak Chong Yuan, kamu percaya kata-katanya? Tentu saja tidak.
Kamulah orang yang paling dekat denganku. Lin Feng, buang wanita itu keluar. Jangan biarkan dia mendekati Yuyu setengah langkah pun. Tidak mengerti bahasa manusia? Tuan Muda Chong Yuan bilang, kamu tidak boleh mendekati nona besar lagi. Yang tidak boleh mendekati adalah kalian. Kakak Chong Yuan, apakah kita terlalu keras terhadapnya? Orang seperti itu pantas menerimanya. Jangan ganggu kami mencoba baju. Sama seperti orang yang membantu kami menyembunyikan di desa Cao dulu. Saya memberi ibu suping 50.000 yuan. Reaksi Jianying hari ini jelas-jelas. Ingat kejadian masa lalu, ingat lagi mau bagaimana. Waktu saya membawanya pergi, dia baru sebulan, ngerti apa. Waktu itu, Shen Chengyuan mengirim orang ke desa Cao untuk menyelidiki saya, orang-orang yang kamu atur. Tidak akan ada masalah lagi, kan? Tidak, orang-orang itu. Setelah dapat uang, mulut mereka sangat ketat. Saya masih merasa ada yang tidak beres. Tidak bisa, Jianying harus disingkirkan. Sikap Shen Chengyuan juga harus diuji lagi. Nyonya, cepat periksa nona besar. Yea, buka pintu. Ini ibu, Yuyu, jangan lakukan hal bodoh. Iya nona besar, jangan lakukan hal bodoh ya. Foto yang saya suruh orang edit bagus, skalanya besar, ibu. Anak tidak berbakti, anak hanya bisa berbakti di kehidupan berikutnya. Cepat, hancurkan pintunya. Cepetan. Yuyu, kamu ngapain? Kamu ngapain sih Yuyu? Yuyu. Nayonya, jangan ini. Siang di toko gaun, membuat keributan, malamnya. Mengirim foto seperti ini semua palsu, tapi sudah mencemarkan nama baik nona besar. Ibu, anak selalu berbuat baik, tidak menyangka sekretaris Jiang. Berulang kali memfitnah anak lelah. Nona besar selalu kuat dan baik, bersama saya 18 tahun. Bagaimanapun sulitnya, bisa bertahan, sekarang. Disekap oleh sekretaris Jiang sampai bunuh diri. Bodoh, ibu akan carry penggakra, kita gaget dia. Saya tidak akan bayarkan Jianging. Sembarangan memfitnahmu, jangan takut. Nyonya, untung kita cepat tahu, kalau sampai sidang. Nona besar mungkin sudah tidak ada, kamu. Carry orang bawa Jianging ke sini. Baik. Ibu, bodoh. Sujit. Berulang kali memfitnah nona besar kita. Saya rasa kamu tidak mau hidup. Saya bicara fakta. Bukan memfitnah. Kamu memfitnah kehormatan yaya kita. Bilang semua yang kamu katakan benar, pantaslah ibu dan anak. Saka memfitnah orang, kamu. Datang, pukul dia sampai mengaku. Kak Chong Yuan, Sekretaris Jiang. Hampir dipukul mati oleh ibuku, kamu mau lihat? Kakak Chong Yuan, Sekretaris Jiang. Aku hampir dipukuli mati oleh ibuku, maukah kamu datang melihat? Hidup atau matinya dia, bukan urusanku. Sekretaris Jiang, meskipun telah menyebabkan kematian Paman Shen dan Bibi Shen, tapi, lagi pula dia sudah menemanimu selama ini, aku khawatir kalau terjadi sesuatu padanya, kamu akan sedih. Yuyu, aku sama sekali tidak peduli dengan urusannya. Aku hanya peduli dengan masa depan kita. Kak Chong Yuan, aku rasa. Kamu sebaiknya datang ke sini. Direktur Shen. Yuyu, aku sedang ada urusan sekarang. Nanti malam aku akan menghubungimu. Nyonya MUQ telah membawa pergi sekretaris Jiang lagi. Kali ini dia bertindak sangat kejam. Kak Chong Yuan. Shen Chongyuan, kamu tidak akan mengelanji lagi, kan? Dia telah membunuh ayahku, sekarang dia juga menghina tunanganku. Orang seperti ini, aku akan menghajarnya sendiri. Kak Chongyuan, kalau teras dipukuli, sekretaris Jiang mungkin. Hidup atau matinya dia, bukan urusanku. Tuan Muda. Jangan. Berhenti. Di mana Jiang Ying? Menerima laporan dari netizen. Kalian telah mengkilik Jiang Ying. Orang kunci ini, di mana sebenarnya?
Direktur Shen, ada telepon dari panti jompo. Mengatakan kondisi sekretaris Jiang tidak terlalu baik. Tuan Muda, Tang Sihan sangat berbahaya. Jangan menikah dengannya, jangan. Ying, kali ini aku pasti akan melindungimu dengan baik. Direktur Shen telah menemukan orang kunci yang mengetahui hubungan menatang dan sekretaris Jiang. Orang kunci itu, tetangga keluarga Yao Xiue, telah pindah ke kota Jing. Melihat berita panas, sudah mengirim orang yang sedang dalam perjalanan ke sini. Kamu sendiri yang membawa orang menjaga Ying. Aku tidak percaya orang lain, aku akan segera pergi ke desa Cao. Baik. Urusan masa kecil Nona Tang dan sekretaris Jiang sudah terlalu lama. Di desa Cao, orang tua yang tahu kebenaran sudah meninggal semua. Setelah kejadian hari ini di toko gaun pengantin, Tang Sihan pasti akan bertindak lagi. Kalau begitu, aku akan segera mengirim orang untuk melindungi sekretaris Jiang secara diam-diam. Kamu atas nama Ying, publikasikan di Weibo. Rutin mengirim Weibo, beli hot search. Saya akan minta seseorang membantu Ying melapor polisi. Sekarang waktunya mendesak, tidak bisa menemukan orang kunci. Maka kita perlu membesar masalah ini, biarkan jutaan netizen membantu kita mencari orang. Ya. Ying, saya Chen Yuan. Kekuatan satu orang terbatas, maka saya akan membawamu ke tempat terang. Biarkan ribuan orang melindungimu untukku. Saya masih punya waktu untuk minum susu. Jiang Ying si jalang itu. Setiap hari nongkrong di hot search, sekarang saya ingin menggakannya. Tapi tidak bisa, tenanglah. Suamimu? Dia bersembunyi di kampung halaman kita. Dia bersembunyi apa sih? Saya hancur, semua orang akan hancur. Ada masalah besar, APA yang kamu katakan? Shen Chongyuan. Pergi ke rumah kakek Zheng, cucu kakek Zheng. Sengaja kembali dari kota Beijing, berapa banyak orang yang dia bawa? Ayahmu bilang hanya dia sendiri. Baca de hari-hari, sepertinya takut menarik perhatian kita. Bagus, dia datang, jangan harap bisa pulang hidup-hidup. Kakekku bilang, anak ini sejak kecil sangat malang. Setiap hari bekerja keras, makanan pun tidak bisa dimakan. Jadi, kakek sering diam-diam memberinya makanan. Kakek sangat menyukainya, selalu menganggapnya seperti cucu sendiri. Mengambil banyak foto bersama, ini. Kalong bulan ini, saya tidak terlalu tahu. Saya perlu menelepon, tanya kakek, baiklah. Kakekku bilang, kalung bulan ini sebenarnya milik gadis kecil ini. Kemudian diambil oleh anak perempuan Caolong. Karena itu gadis kecil ini menangis lama. Semuanya masuk akal sekarang. Nyonya MUQ. Jiang Ying adalah putrimu. Sepertinya kamu sudah tahu semuanya. Kamu si penipu, pergi dari sini. Penipu, kamu mati hari ini, saya tetap. Putri keluarga Tang, lanjutkan. Sudahlah, berhenti. Kakak Chongyuan, wajah tampan seperti ini. Sangat disayangkan, sebenarnya kamu bisa menikahiku. Lalu kita hidup bahagia bersama. Tapi kamu malah seperti ayah yang tidak punya selera itu. Malah membantu Jiang Ying, si penguras uang. Akhirnya kamu mengakui, kamu yang membunuh ayahku. Benar, saya. Siapa suruh dia mendukung Jiang Ying? Menikah denganmu, lalu bagaimana dengan ibuku? Kenapa kamu harus melakukannya padanya? Itu memang nasibnya yang buruk. Siapa yang menyuruhnya? Kebetulan saja dia melihatku membunuh, aku terpaksa menyelesaikannya juga. Bagaimana dengan Tuan Muda? Pak Shen pergi ke desa Cao untuk mengambil bukti. Dia menyuruhku untuk menjagamu di sini. Dia pergi dengan siapa? Pak Shen bilang, terlalu banyak orang, mudah membuat mereka curiga. Dia pergi sendiri. Dia bukan hanya mengambil bukti, dia sengaja memancing Cao Sihan. Tidak bisa, desa Cao itu jauh dan terpencil. Tuan Muda tidak familiar dengan tempat itu, Sekretaris Lin. Cepat kamu pergi melapor ke polisi, aku akan pergi mencari Tuan Muda, terus bertindak. Pukuli dia sampai mati, lalu lempar ke bawah gunung. Berhenti.
Kamu si pengganggu, datang sendiri, itu lebih baik. Aku akan mengantarmu berdua, jadi pasangan hantu di bawah tanah. Tang Sihan, kamu tidak berpikir aku bodoh sampai datang sendiri, kan? Polisi. Jangan bergerak. Jongkok, tangan di kepala. Tempat ini begitu tersembunyi, bagaimana kalian bisa menemukannya? Bahkan kalian menemukan, ini adalah pelacak yang aku beli beberapa hari lalu. Kamu mengenai ini. Pak Polisi, aku mau melapor, kami sudah menerima video real time yang dikirim oleh Pak Shen. Hanya saja, Desa Cao itu medannya rumit, banyak jalan kecil. Sekretaris Jiang tumbuh besar di sana. Dia sudah menyiapkan peta tangan. Aku akan segera mengirimkannya ke kalian. Kalian tidak bisa menangkapku, aku adalah tunangannya, hubungan suami istri. Kami hanya bertengkar sebagai pasangan, lepaskan aku. Jangan bergerak, aku punya bukti, ada di mobil. Akhirnya kamu mengakui, kamu yang membunuh ayahku. Benar, aku yang melakukannya. Siapa yang menyuruhnya mendukung pernikahan denganmu? Lalu bagaimana dengan ibuku? Kenapa kamu harus melakukannya padanya? Itu memang nasibnya yang buruk. Siapa yang menyuruhnya? Kebetulan saja melihatku membunuh. Bawa pergi. Pergi. Cepat pergi. Pergi. Ayo pergi. Ibyo, Berhenti. Anda harus menyelamatkanku. Ini Samuel tipu maslahat Jongying. Ibu harus selamatkan aku, Ibu. Masih mau bohongi aku? Aku sudah tahu semuanya. Ibu hampir membuat aku. Sekretariat sengaja membunuh anak kandungku sendiri. Bukan seperti itu. Ibu, jangan panggil aku ibu lagi. Aku bukan ibumu. Kalau bukan karena ibu, Yuyu tidak akan menderita begitu banyak. Ibu harus selamatkan aku, ibu harus selamatkan aku. Ibu pergi, ibu harus selamatkan aku. Tuan Muda, kamu belum memberiku sebuah rumah, milik kita berdua. Bagaimana kamu bisa tidur nyenyak terus seperti ini? Tuan Muda, kamu tahu tidak? Sebenarnya, sejak pertama kali kamu bilang mau bawa aku pulang. Saat itu, hatiku sudah memilihmu. TAPI. Aku suka kamu tapi tidak berani mengambil inisiatif. Hal yang kusukai, tidak pernah bisa kudapatkan. Aku takut kalau aku mengambil inisiatif. Kamu juga akan direbut orang. Tuan muda, cepat bangun, ya? Beri aku satu kesempatan untuk aktif mencintaimu. Ada urusan, kita bicara di luar saja. Jangan ganggu tuan muda istirahat. Yuyu, jangan panggil aku Yuyu. Aku, Jongying. Ying. Ibu, maafkan ibu. Niatmu sudah ibu tahu. Jangan carry ibu lagi. Ying, kamu benar-benar tidak mau memaafkan ibu? Kamu pergi saja, ibu masih ada urusan. Inging. Nyonya, tolong selamatkan nona besar. Dia sudah memanggil ibu sebagai ibu. Bibi Zhou. Cao Sihan adalah putri ibu. Jangan biarkan dia memanggilku ibu lagi. Semua ini karena kalian serakah, aku dan Yuyu. Jadi berantakan seperti sekarang. Nyonya, aku mohon, aku pantas mati. Nyonya, Sihan seharian tidak makan minum. Dia terus begini, nyawanya bisa tidak tertolong. Nyawa putrimu adalah nyawa. Nyawa Yuewaku bukan nyawa? Dulu saat kalian menjebaknya, pernahkah kalian berpikir? Nyonya, jangan, kenapa kalian begitu kejam? Kenapa kalian tega melakukannya? Seseorang, aku tidak ingin melihatnya lagi. Nyonya. Sekretaris Jiang, data terbaru game Shen Cheng kita sudah keluar. Dengan dukungan penuh dari grup MU Tang, kita sudah menjadi nomor 1 penjualan game di Timur Tengah. Kapan bisa menjadi nomor 1 dunia? Dengan kecepatan sekarang, dalam 24 jam lagi, pasti bisa menyamai nomor 1. Bagus, kamu terus pantau. Ada kabar langsung laporkan padaku. Baik. Ying, ibu menyuruh perusahaan. Data untuk game Shen Cheng, kamu sudah lihat belum? Hanjin dan Aya Chongyuan. Sebentar lagi akan terwujud. Ying. Chongyuan, kalau kamu tidak segera bangun, kamu akan kehilangan kesempatan jadi nomor 1 di dunia. Ying, Mama lihat kamu merawat Chongyuan. Terlalu capek, ini sup yang Mama masakin. Pergilah, aku lagi gamut, gak mau ketemu siapa-siapa. Sekretaris Jiang, lepaskan Sihan, jangan dekat-dekat aku. Jianging, keluarga kami sudah membesarkanmu 18 tahun. Seperti ini caramu membalas budi? Dasar serigala berbiladama. Waktu itu kan kalian yang jual aku, kalau mau hitung-hitungan. Ayo kita hitung jelas, kamu Zhou Siwei.
Aku kasihan sama masa lalu, jadi lepasin kamu. Tapi ternyata, kamu seharian ganggu ingin, aku tidak. Tidak ada. Orang-orang. Ajari dia pelajaran. Nyonya, jangan ya Nyonya. Ying Ying. Sekarang sudah malam, kamu pulang sendiri kurang aman. Gimana kalau aku suruh sopir antar kamu pulang? Jangan fokus ke aku sudah banyak menderita. Tidak bisa dekat denganmu, tapi kamu juga selalu dibohongi. Jadi, aku juga tidak bisa benci kamu. Ying Ying. Kita jangan maksa harus berbahaya semua. Pelan-pelan lihat ke depan saja. Game baru Shensheng, Divine Canyon Escape. Di dunia game menarik perhatian luas, menjadi game paling populer. Di Timur Tengah dan berbagai negara Eropa. Peringkat pertama pangsa pasar game dunia. Yang Master, kamu masih belum mau bangun ya? Aku cuma sekretaris, tiap hari diurusin kerjaanmu. Shen Chongyuan, kamu benar-benar tidak bertanggung jawab. Perusahaanku, bukannya juga perusahaanmu? Perusahaan marga Shen, bukan marga aku. Yang Master, kamu sadar? Barusan kamu panggil aku apa? Yang Master, Kalimat sebelumnya. kamu sadar? Yang Master, Sebelum itu lagi. Shen Chong. Siapa yang bercanda sama kamu? Saya belum mati lain kali. Bisa gak bilang-bilang dulu sama aku? Kamu khawatir sama aku? Siapa yang khawatir? Aku cuma kesal kamu bodoh. Kenapa gak cari orang? Untuk hajar colong mereka sekali. Harus nekat sendiri mengambil risiko. Ying, kamu pernah ambil kuliah hukum kan? Kalau bukti kurang, gampang dibalik di pengadilan. Tapi kamu hampir mati. Kamu tahu nggak, hari-hari ini, kamu cuma tidur di tempat tidur. Aku jaga di sini. Kalau kamu nggak bangun lagi. Ayo, ini semua perlu kamu tanda tangani. Setelah keluar rumah sakit, nggak boleh pulang ke rumah. Katanya mau kasih kejutan, ini kejutannya. Pesanan klien naik puluhan kali lipat, nggak kejut? Klien-klien ini yang paling penting, tanda tangan aja. Ayo, ini semua perlu kamu tanda tangani, setelah keluar rumah sakit. Nggak boleh pulang ke rumah, katanya mau kasih kejutan. Ini kejutannya, pesanan klien naik puluhan kali lipat. Nggak kejut? Klien-klien ini yang paling penting. Tanda tangan aja, mereka nggak penting, kamu yang paling penting. Mereka nggak penting, kamu yang paling penting. Tuan muda, ini di kantor. Kamu yang nggak izinkan aku pulang. Terus. Aku nggak suka kamu panggil aku tuan muda. Capek banget, lembur sampai segini. Nggak ada tenaga buat mandi. Beban kerja ini kan dari sekretaris Jiang. Kalau bukan karena kamu, kita bisa pulang normal. Ya, salahku semua. Nah, buat minta maaf. Aku bantu kamu mandi. Shen Chongyuan, turunin aku. Katanya kamu nggak ada tenaga buat mandi kan? Pakai semangka, pisang, jeruk, sama stroberi. Desain halaman segar dan lucu, target pasar. Pengguna perempuan. Rapat ditunda. Kamu nggak apa-apa? Aku antar kamu ke rumah sakit. Nggak apa-apa, mungkin beberapa hari ini makanannya nggak cocok. Perut agak nggak enak. Lebih baik ke rumah sakit dulu. Cek, ayo. Sebentar lagi ada klien datang, aku istirahat bentar nggak apa-apa. Jangan khawatir. Oke. AO. Dokter Chen, tahanan keracunan di penjara, perlu segera ditolong. Cepat, cepat, dorong masuk. Kamu beneran udah baik kan? Beneran nggak apa-apa, kamu cepetan pergi dinas aja. Pak Shen, kita harus berangkat. Tunggu aku balik, kita foto prewedding bareng. Aku pergi ya.
Suster, izinkan aku lihat anakku sebentar. Aku mohon. Kamu bilang kamu punya orang tua di rumah, coba pahami. Perasaan sebagai orang tua, jangan menyulitkan aku di sini. Rumah sakit punya peraturan. Kalau kamu masih membuat keributan di sini, aku akan panggil orang. Jangan panggil orang, aku akan pergi. Cepat, pasien di tempat tidur nomor 4 hilang. Chong Yuan, kamu akan jadi ayah. Si pembawa sial, kita memang selalu bertemu di tempat yang tidak tepat. Begitu dengar kamu ke rumah sakit, aku langsung datang. Katanya kamu hamil, aku akan jadi nenek. Jianing si Jalang, ternyata hamil. Kenapa selalu merasa ada yang mengawasiku? Ingin kenapa? Tidak apa-apa, kamu pulang dulu. Aku dengar Chong Yuan sedang dinas luar. Sekarang kamu hamil, sendirian, bagaimana kalau? Biarkan mama yang merawatmu, aku bisa merawat diri sendiri. Lagi pula di rumah ada pembantu. Ying Ying. Akulah putri tertua keluarga Tang. Semua ini akan kumpul kembali. Sekarang, aku akan segera memesan tiket pulang. Bye di dalam perut tidak akan lari. Kamu lebih baik fokus rapat dulu. Ying, mulai besok, jangan pergi kerja lagi. Bayi baru 40 hari, kamu sudah melarangku bekerja. Aku hamil sampai ke fungsi suara. Bukan cacat. Chong Yuan, sepertinya ada telepon masuk. Baik. Tambah penjaga keamanan di rumah, jaga bergiliran 24 jam. Cao Xihan kabur, jangan beri dia kesempatan. Mendekati Ying. Nyonya, Anda sudah bangun, si pembawa sial, aku sudah menahan. Calon mertuamu ditumpukan jerami, sekelilingnya sudah disiram bensin. Cao Xihan, benar, ini aku. Sekarang bawa 50 juta, kalau tidak aku akan membakar. Wanita tua ini, 50 juta. Beri aku waktu, aku akan cari cara. Kamu mau main apa? Uangnya ada di Shen Chong Yuan. Kalau aku minta uang padanya, pasti dia curiga. Kamu juga tidak ingin dia tahu, kan? Kalau begitu aku kasih waktu 1 hari, besok sebelum malam. Kalau aku tidak melihatmu, wanita tua ini akan kubakar jadi abu. Sepertinya wanita tua ini cukup penting bagimu. Belum waktunya sesuai janji. Kamu sudah datang. Buka. Sedikit uang ini, saat aku masih jadi putri keluarga Tang. Aku bahkan tidak akan meliriknya. Kamu berani menipuku, aku pasti tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk menyakiti Ying Ying. Sekarang, segera telepon si penguras uang itu. Suruh dia cepat datang, aku tidak akan membiarkannya datang. Kamu benar-benar mencintai si penguras uang itu ya? Kalau kamu tidak mau, maka kamu yang akan mati menggantikannya. Sudah dipikirkan? Mau mati? Kamu telepon saja. Meski kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan meneleponnya. Kamu begitu melindungi Jianing, si penguras uang itu, sampai sekarang dia tidak mau mengakui kamu. Sungguh memalukan, semua ini karena kamu yang menipuku. Membuatku salah paham pada Ying Ying. Xiao Si Han, kamu terlalu kejam, semua ini sudah aku selidiki. Sejak kecil, kamu selalu menyakiti Ying Ying. Kenapa kamu melakukan ini? Jangan sembunyi, sudah jelas, tapi apakah kamu tahu? Saat dia kecil, dia didorong ke dalam sumur, menangis seharian semalaman. Aku yang mendorongnya, apakah kamu tahu? Dia dijual ke pria tua lajang untuk dijadikan istri. Itu juga aku yang memberi ide pada ibuku.
Xiao Si Han. Aku tidak akan memaafkanmu. Apakah kamu bisa keluar hidup-hidup dari sini hari ini? Tergantung apakah aku mau memaafkanmu atau tidak. Dulu. Tapi lihat luka di lenganku ini. Untuk menghadapi si jalang itu. Aku bukan manusia. Lalu kamu apa? Dan tangan kanan si jalang itu adalah tangan yang bisa memainkan biola. Sayang sekali. Dulu kamu melihatku dengan mata kepalamu sendiri. Aku yang merusak tangannya. Semua ini salahku. Aku yang buta, percaya padamu. Menikiri yinggiengku. Kalau kamu tegas, jika aku jadi kamu, aku akan mati. Aku mati, aku akan membawamu ikut mati. Sialan, berani mencekikku, kamu begitu ingin mati. Maka sekarang matilah, Cao Sihan. Uang yang kamu minta, aku sudah bawa. Ingin, sipat pergi, jangan tong. Aku tidak bisa melihatmu mati menggantikanku. Chong Yuan, Ying Cao Sihan. Saya sudah tahu tentang penculikan Nyonya Fang. Jangan khawatir. Chong Yuan, terima kasih telah mengizinkan saya untuk menyadap telepon Ying. Saya tahu, jika Ying tahu hal ini, dia pasti akan sangat membenci saya. Tapi sebagai seorang ibu, saya harus bertanggung jawab atas keselamatan Ying. Saya sudah terlalu banyak berutang padanya. Ketika saya tahu Cao Sihan telah mengkilik Nyonya Fang dan menggenggam Ying, saya sudah memutuskan untuk tidak membiarkan Ying terjerumus dalam bahaya. Harta perusahaan sudah saya suruh sekretaris dan pengacara untuk menghitungnya. Harta keluarga Tang juga sedang dihitung oleh kepala rumah tangga. Semua ini adalah tabungan saya selama bertahun-tahun. Antana, saya akan menemui Cao Sihan untuk menggantikan Ying. Tapi jika ada sesuatu yang terjadi pada saya, Ying saya serahkan padamu. Jika Cao Sihan mengetahuinya, dia akan tewas. Chong Yuan, saya tidak bisa hanya diam melihatnya mati. Uangnya ada di sini. Kamu hitung. Bukankah saya sudah bilang, jangan anggap remeh kata-kata saya? Uang ini sudah tidak berguna. Kalau begitu, APA ini berguna? Cepat pergi, Nyonya Fang. Kamu tidak berpikir naif bisa membawa mereka semua pergi, kan? Lihat, di sini ada bensin. Begitu saya lepaskan tangan, nyawa kalian semua akan hilang. Xiao Si Han, kamu tenanglah. Ini masalah antara kita. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Si Han, saya mohon, jangan gegabah. Lepaskan mereka. Lepaskan Ying. Saya bisa mati untuknya. Kata-katamu membuatku terharu. Kalianlah yang menghancurkan hidupku. Aku akan mati bersama kalian. Cao Sihan, jangan. Jika kamu menyakiti kami, Shen Chongyuan tidak akan membiarkanmu. Legitilah Shen Chongyuan. Sudah tidak akan membiarkanku. Jadi lebih baik kita mati bersama. Tidak, tidak. Kamu mencari mati. Xiao Si Han, lepaskan Ying. Ayam saja tidak berani kamu bunuh. Bawa pisau buat apa? Pergi. Untuk anakku, aku berani melakukan apa saja. Jangan paksa aku. Cepat, lebih cepat lagi. Kali ini, mari kita mati bersama. Cepat ke sini. Ying. Ibu. Bawa pergi. Ibu, bangunlah, Ibu. Aku akan panggil dokter. Putriku. Akhirnya aman. Mama. Ya. Akhirnya kamu mau memanggilku Mama. Aku bukan Mama yang baik. Aku tidak bisa melindungimu, malah membuatmu menderita selama bertahun-tahun, Mama. Ini bukan salahmu. Jangan mati, jangan tinggalkan aku lagi.
Ya. Mama, maafkan aku. Aku tidak. Tidak ada penyesalan lagi. Mama, dokter. Mama, Di sekeliling sini ada kamera pengawas, penjahatnya juga punya sumber api. Mungkin akan sulit untuk menyelamatkan, jika Nona Jiang terburu-buru masuk, mungkin akan berbahaya, bagaimana kalau kita yang masuk duluan? Aku akan pulang dulu untuk menenangkan Yingying. Nona Jiang terlalu kurus, di sini tidak ada polisi. Yang mirip dengannya, bagaimana kalau kita cari lagi? Terima kasih. Sama-sama. aku tidak mau membiarkan Yingying mengambil risiko. Aku dan dia mirip, aku akan masuk sebelum dia datang. Menggantikannya. Chong Yuan, jadi kamu dan Mama, melalui penyadapan ponselku, tahu bahwa Cao Xihan akan menculik Nyonya Fang. Maafkan aku Yingying, demi keselamatanmu. Aku khawatir Cao Xihan akan menyakitimu. Jangan cari lagi, teknologi canggih seperti ini. Kamu tidak akan bisa menemukannya. Berarti aku tidak punya privasi dong? Tidak boleh. Aku harus ganti ponsel. Mama, kamu sudah bangun. Sayang, kapan kamu bisa meluangkan waktu? Menemaniku untuk foto pernikahan. Sekarang terlalu banyak pelanggan, sangat sibuk. Bagaimana kalau pernikahan kita tidak pakai foto pernikahan? Boleh tidak? Kamu ngomong sama siapa? Bisa nggak, Chong Yuan? Nama Chong Yuan ini. Aku sudah bosan mendengarnya. Bisa nggak, suamiku? Bisa nggak, suamiku? Gak bisa, kamu. Hati-hati, di dalam perut masih ada bayi. Sudah, jangan difoto lagi. Aku suruh kamu ambil sedikit suasana indah saat kerja. Kamu malah ambil yang begini. Anda lihat, Anda tampan, istri Anda juga cantik. Ini kan hasil fotonya bagus. Aku mau kamu memotret aku menyayanginya, merawatnya, dia seperti burung kecil yang manja. Tidak bisa lepas dari aku, perasaan seperti itu. Aku burung kecil yang manja. Aku tidak bisa lepas dari kamu. Aku burung besar yang terbang, cukup ya? Istriku. Kamu benar-benar cantik. Kamu benar-benar, kamu suruh aku di kantor pakai seragam kuliah. Ngapain sih? Aneh banget. Aku mau memotret, dari seragam sampai gaun pengantin, mencatat semua. Tahun-tahun kita bersama. Terima kasih. Capek banget, Shen Chong Yuan. Bukannya kamu bilang, hanya mencatat beberapa momen yang bermakna. Tapi bersamamu, menikmati bunga, bermain biola. Aku merasa semuanya sangat bermakna. Tapi nggak mungkin, memotret lebih dari 10.000 foto kan? Bersamamu, berapapun fotonya aku merasa kurang. Anak perempuanmu sudah masuk, kamu masih sempat minum di sini. Cepat pergi dan balas dendam untuknya. Dia nggak mengakui aku sebagai ayah, apa hubungannya dengan aku? Ini ada 100.000 yuan. Baiklah, baiklah, kamu bilang, gimana caranya?
APA. Membunuh itu bisa masuk penjara, aku nggak mau. Itu kan anak kita, kamu nggak merasa kasihan? Dia cuma barang yang merugikan, nggak bisa meneruskan keturunan aku. Aku nggak peduli, dia di keluarga Tang, jadi anak perempuan bangsawan. Menyuruh aku ke sana kemari, seperti memerintah anjing. Malah mau memanfaatkan aku, untuk melawan Jiang Ying. Kamu pikir aku bodoh? Aku nggak mau. Masuk penjara aku yang pergi. Kamu ambil uang ini, pergi sejauh mungkin. Makan lebih banyak. Gimana, enak nggak? Mama, kamu baru saja keluar dari rumah sakit, nggak perlu setiap kali masak sendiri. Selama ini, Mama belum melakukan apa-apa untukmu. Sekarang, kamu bisa makan masakan yang ibu buat untukmu. Ibu sangat senang. Kalau ibu menangis lagi, dia akan menangis lagi. Ayo, makan lebih banyak. Ibu juga makan lebih banyak. Sayang, ibu jadi cengeng lagi. Ayah harus bagaimana? Siapa bilang aku menangis? Aku tidak menangis, aku hanya merasa. Sungguh luar biasa, sekarang aku punya ibu. Dan juga punya rumah. Rumah yang ibu berikan untukmu, itulah rumah. Lalu selama ini, rumah yang kuberikan untukmu, bukan rumah? Shen Chongyuan, kenapa kira-kira ini kamu? Semua cemburu, padahal kamu tahu, aku tidak bermaksud begitu. Kalau kamu panggil aku suami, aku tidak akan cemburu lagi. Aku tidak mau, biar kamu cemburu saja. Aku sedikit haus. Baik, aku akan ambilkan air di mobil. Aku akan pukul Jiang Ying sampai pingsan. Kamu bawa mobil ke sini. Baiklah, pergilah. Lepaskan aku hanya ingin melihat Yuyu. Kalian juga rindu dengan Yao Sao, kan? Jangan pukul lagi, ayah anakku, cepat selamatkan aku. Kamu terlihat seperti sudah siap dari tadi. Tidak terlalu awal, kan? Tadi malam. Pelan kan, Pak Shen. Orang ini di luar sana bertingkah mencurigakan. Lepaskan aku. Pak Shen, saya datang untuk memberi kabar kepada Anda. Zhou Xiuyi asai wanita gila IQ. Dia ingin membunuh orang yang merugikan. Bukan, tunangan Anda. Jujur saja. Masalah ini, saya sudah jelaskan kepada Anda. Besok, Anda bisa kasih saya sedikit hadiah? Zhou Xiwei selalu menjadi ancaman bagi keselamatan Ying. Lebih baik selesaikan sekaligus. Ini ada 200.000. Awasi baik-baik Zhou Xiwei. Baik, terima kasih Pak Shen. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka menyakiti tunangan Anda. Anda tenang saja. Kamu memberi Caolong uang? Orang ini seraka, kalau nanti. Minta uang lagi padamu. Dia tidak akan ada nanti. Shen Chongyuan ini memang dermawan. Sekali keluarkan langsung 200.000. Caolong, kita sudah jadi suami istri. Kamu berani mengkhianati aku? Istri sialan, kamu mau apa sih? Aku tibas kamu. Istri sialan, kamu gila ya? Berdiri di situ. Aku tibas kamu. Jangan lari, berdiri di situ, jangan lari. Kamu berhenti. Jangan bikin aku marah lagi. Aku tibas kamu. Kalau mati, mati bareng. Kenapa aku sial sekali, menikah dengan lelaki sepertimu? Daftar tamu untuk pesta pernikahan besok sudah dikonfirmasi lagi. Akhirnya selesai juga. Istri tercinta, kamu sudah bekerja keras. Chongyuan, aku mau ke rumah sakit. Lihat lagi istriku, tanya kondisi dokter.
Baik. Chong Yuan, istriku sudah bangun. Kenapa ibu bangun? Pertama kali menghubungi kamu. Bukan menggebangi aku? Anak laki-laki itu sangat tampan dan keren.